laporan dulu aja. Akan mencari ini nggak kok akun-akun yang maksudnya yang membuat. Enggak, saya sih yang ke arah saya aja, saya nggak mau menjadi pahlawan untuk yang lain. Fokusnya ke keluarga saya aja yang membahayakan gitu. Kok cewek kan pasti Ya gitu doang, ya. Minta maafnya. Minta maafnya cuma berani tulisan, nggak berani buat video. Nggak semuanya yang saya update kok. tetap lanjut ya kan berarti kok. Sampai sekarang ini sih masih lanjut. Kan banyak dorongan juga dari fans, dari keluarga gitu. Ya buat saya dorongan itu adalah doanya, tapi kalau saya fokus dengan apa yang saya mau lakukan. Terima kasih untuk yang sudah mendoakan, tapi saya berdiri di sini atas nama keluarga saya. Jadi saya nggak mau kepancing dari sana sini, tapi yang pasti terima kasih untuk semuanya yang membantu mencari videonya, semuanya saya juga dapetnya dari fans sih gitu. Dia kan sempat ngungkap alasan kenapa dia ngebully gitu. Itu masuk akal nggak sih ke kebandingnya sama BTS? Enggak. Ini bukan dia dari siapanya enggak, tapi itu saya rasa individunya. Itu individunya. Saya yakin sekali itu individunya ya. Makanya pada saat saya chat sama dia tidak ada nama siapapun gitu. Ya itu atas nama individu dan itu real. Dan saya bilang, ya kenapa kamu nggak berani buat video permintaan maaf? Nggak mau nanti dia dibully. Loh, kamu boleh ngebully anak saya tapi saya nggak boleh. Gimana sih gitu? Curang banget. Ya dia nggak berani, nggak itu, terus dihapus-hapusin fotonya terus ngilang dari DM. Berarti sempat ada komunikasi dengan? Sempat. Oh, dengan Koben langsung atau dengan tim? Dengan saya langsung. Apa aja mungkin selain itu tadi yang disampaikan? Nggak ada. Saya cuma baru tadi sih konsultasi sama Minola. Semuanya ya mudah-mudahan nggak ada halangan, Senin semua saya proses. Kak Bensu menanggapi Vanessa sidang kemarin mungkin sebagai salah Berarti akan masuk ke ranah hukum ya kok ya? Senin Apa? akan masuk ke ranah hukum berarti. Belum tahu kan, laporan dulu. Harus laporan dulu ya. Kok Saya laporan dulu aja. akan Senin ya, mencari ini nggak kok akun-akun yang maksudnya yang membuat. Enggak, saya sih yang ke arah saya aja, saya nggak mau menjadi pahlawan untuk yang lain. Fokusnya ke keluarga saya aja yang membahayakan gitu. Kok cewek kan pasti kesel juga menenangkannya gimana sih kok? Nah itu untuk ibu yang lagi menyusui itu sebenarnya sulit gitu. Jadi kalau teman-teman baik istrinya atau keluarganya ada yang menyusui, orang yang menyusui itu moodnya tuh benar-benar harus kita jagain banget. Minimal lah dikit lagi lah, anak saya mau menuju 2 tahun gitu baru dia lepas ASI. Nah sekarang ini saya lagi perlu banget untuk ASI. Moodnya pasti marah, emosi, kesel, sedih. Tapi kan Wenda nggak pernah nunjukin di depan saya. Tapi nggak tahu kalau saya kerja dia nangis kan dia nggak tahu gitu. Makanya saya harus ngambil tindakan minimal di mata dia lihat. Kobe nanti kalau lapor nanti otomatis pelakunya dipanggil akan bertemu mungkin dengan orang tuanya dia juga gitu, mungkin udah mempersiapkan itu. Biasanya kan Kobe dulu nih Ketemunya mendingan di memaafkan. depan teman-teman media aja, tanyain. Karena kalau saya enggak, saya udah marah aja. Saya udah marah banget. Jadi saya tidak mau bagaimana prosesnya, ya biar proses pihak kepolisian aja gitu. Makanya saya baru konsultasi ngasih berkas semuanya tadi ke lawyer ya. Nanti kalau nggak ada halangan Senin sih. Untuk pelakunya masih di bawah umur nggak sih kok yang foto? Nggak peduli capek kalau semuanya di bawah umur lewat. Berarti udah nggak peduli dengan Nggak peduli. Itu yang saya akan sampaikan sih sebenarnya, ini bagaimana ya tindakan lanjutnya untuk anak-anak yang dia bawa umur tapi tingkah lakunya sudah melebihi orang dewasa. Ancaman pembunuhan itu kan bukan sekedar bullying atau mungkin bangunnya lo seperti apa? Saya itu kalau yang ini adalah yang saya aneh itu adalah anak pungut. Itu saya sakit hati sekali dengerin. Yang kemarin tentang itu lukanya belum sembuh, sekarang ada lagi tentang anak pungut. Makanya maksud saya, emang anak pungut terus ada anak jalanan, emang kenapa sih? Emang kalau anak jalanan itu hina, kenapa sih kalau anak pungut itu kenapa? Kan gak ada yang salah. Dan maksud saya istilahnya itu dikata yang halus lah. Kalau dia pintar, dia tahu saya itu mengadopsi Bertrand itu sah secara hukum loh. Jadi hukumnya ada, jadi wajar kalau saya sedih, wajar kalau ditanya mas saya nangis gak? Nangis banget. Nonton dia ngatain itu saya nangis jadinya karena gimana ya perasaan orang tua ngelihat anaknya digituin gitu. Dan berkali-kali saya cuma minta maaf, mohon maaf saya nggak bisa diam. Jadi jangan ada orang yang ngomong sama saya sabar, jangan ditanggepin, saya nggak mau ikutan. Saya fokus dengan apa yang mau saya kerjakan. Saya fokus dengan apa yang saya mau lakukan aja. Mungkin itu alasan kenapa akhirnya Ruben mengupload di Instagram gitu Pak ya? Iya, karena buat saya kalau lu marah, nah kok lu marah, lu boleh upload gue nggak boleh upload lu, curang. Namanya curang. Ya gue upload lu lagi. Kalau lu nggak terima ya datangin aja. Ayo, dan maksud gue pemberitaan ini kan disaksikan oleh banyak jutaan orang.
Nah sedihnya dia, sedihnya saya duluan gitu. Dan veteran anak pungut untuk jalan dulu dekil, ya ilah, maksud saya semua orang itu kan ada perubahannya secara hidup. Janganlah nanti istilah itu akan terus menerus untuk istilah anak saya dan harus dihapuskan, nggak boleh loh. Bagaimana perasaan mereka yang mengadopsi anak, nonton ini juga sakit hati loh. Bagaimana mereka yang kayak gitu, atau mungkin kita punya anak adik asuh, kita punya ini, terus kalau digini sama orang nggak mungkin kita tinggal diam. Itu aja sih ya. Kak Ruben ngeliat Vanessa mungkin juga mau dipisahin sama Apa? anaknya. Dia minta maaf secara bikin video. Nggak ada, dia nggak. Dia bilang dia malu katanya kalau bikin video. Ya tahu juga, makanya gua upload itu bener dia atau enggak kan kita juga nggak tahu gitu. Nomor WhatsAppnya juga gua dapet, ini juga dapet, tapi buat gue enggak. Gue mau prosesnya secara normal aja gitu, makanya diserahkan kepada pihak yang berwajib, dari pihak berwajib aja. Membuka pintu nggak sih kalau mereka untuk ngajak Karena ketemu? kalau maaf-maafan nggak kelar-kelar. Kok ini biar maksudnya Kalau kita maaf-maafan mungkin teman-teman juga tahu bagaimana gue seluas-luas samudra, bagi gue dihina, gue dicaci, gue ini, gue mah diem aja, gue diem aja. Ini nyenggolnya udah bener-bener sekeluarga sih gitu, anak gue, anak ini, anak yang pertama, anak yang kedua, jadi udah deh. Keterlaluan banget. Ya udah, buat gue keterlaluan. Jadi kalau kata maaf itu, kalau maaf urusan gue sama Tuhan. Tapi kalau udah dilaporin ya ntar aja dulu. Maksudnya ya kali aja kita nggak ketemu di sosial media, ketemu di kantor polisi kan seru ya gitu. Jadinya enak. Apa? efek jerah juga. Kalau ngasih efek jerah bukan tugas gue, tapi gue melaporkan bagaimana sebagai kewajiban gue aja gitu. Gitu ya. Ini anak-anak yang tidak pantas untuk menjadi bulian gitu. Tapi penebaran kebencian itu kan masuk ke dalam. Ya. Kak Ruben mungkin ngeliat Vanessa Angel kasihan Udah, kan? ah. Tapi katanya dia lagi bangkrut Kak, mungkin sebagai sahabat sendiri prihatin nggak sih Kak? Iya, aku kalau sekarang kalau ditanya itu masih kesel gitu mas, maksudnya ya marah aja gitu. Akhirnya karena marahnya nggak bisa teriak, nggak bisa meledak, ya tadi pagi akhirnya gue jadi nangis aja gitu. Kesel nonton videonya, gue mau ulang-ulang, gue sakit hati, gue nggak ulang-ulang, gue pengen tahu ini sumbernya apa gitu. Ya, Kak Ruben, ya, makasih. makasih. Vanessa Angel doang Kak Ruben.